Halo Sobat Milenial, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel IDN Times. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir pagi hari ini. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa terkait dengan permohonan merek, semua pihak, baik orang ataupun badan hukum, dibuka. Ini atas perintah Pak Karo, kalau nanti ditanya Pak Sekjen, nanti Pak Karo yang kasih tahu ya. Baik, semua pihak, baik orang ataupun badan hukum, itu berhak mengajukan permohonan merek. Itu yang pertama yang harus dipahami. Tetapi tidak semua pihak yang mengajukan merek, permohonan merek, serta merta akan berhak mendapatkan merek atau perlindungan hukum merek. Nasib daripada sebuah permohonan merek itu pasti ada satu di antara dua. Yang pertama adalah didaftar, yang kedua ditolak. Jadi kalau dia nggak didaftar, dia pasti ditolak. Dan yang hanya memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan substantif saja yang berhak kemudian diberikan merek atau didaftar. Dan ketika tidak memenuhi persyaratan administratif, itu dianggap ditarik kembali. Kalau tidak memenuhi nanti persyaratan substantif, dia akan dianggap ditolak. Oleh karena itu, maka publik harus tahu bahwa sebenarnya proses untuk mendapatkan merek itu memiliki tahapan. Ya, ada tahapan-tahapan. Ketika seseorang atau pihak mengajukan permohonan merek, maka akan dilakukan pemeriksaan formalitas. Ada jangka waktunya yang diatur dalam undang-undang sekian lama, 15 hari, kemudian akan dipublikasi. Dipublikasi ini selama 2 bulan untuk menerima tanggapan daripada publik. Jadi siapa saja ketika pada saat dipublikasi itu boleh mengajukan oposisi kepada kita atau semacam keberatan. Saya keberatan dengan merek ini, sebenarnya dia tidak berhak. Silakan, semua pihak boleh mengajukan keberatan dengan argumen yang jelas. Jangan juga tanpa argumen. Saya tidak setuju dengan merek ini diberikan kepada si A karena sebenarnya dia tidak berhak, dia niru punya orang lain, numpang sama ketenaran orang lain atau bla 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 bla. Silakan saja mengajukan berbagai macam argumen. Dan itu semua akan dijadikan sebagai dasar pada pemeriksaan substantif. Di pemeriksaan substantif inilah kemudian yang akan menentukan apakah dia nanti berhak didaftar atau ditolak. Dan dasar yang digunakan oleh teman-teman di pemeriksa merek untuk menentukan apakah dia berhak didaftar atau ditolak, itu hanya ada 2 pasal. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu pasal 20 dan 21. Dengan bahasa negatif di sana. Bahasa negatif. Intinya sebenarnya adalah semua tanda yang dapat dijadikan sebagai merek itu dapat diberi. Kemudian undang-undang memberikan penegasan kecuali ditolak untuk hal-hal sebagai berikut. Jadi pasal 20 dan 21 itu adalah memberikan negasi untuk semua tanda yang dimohonkan oleh orang sebagai merek yang tidak layak untuk diberikan merek. Ya. Jadi hal yang lain yang harus diperhatikan oleh pemohon merek yang mengajukan merek adalah etiket baik. Itu menjadi penting. Karena ketika mengajukan merek dengan etiket yang tidak baik atau tidak punya integritas, saya bisa pastikan akan mengalami kelelahan. Ya, karena akan berproses cukup panjang. Dia sendiri sebenarnya akan mengeluarkan effort yang lebih besar, biaya lebih besar, karena pasti akan ada gugatan keberatan dari berbagai macam pihak. Akan menimbulkan berbagai macam hal ya pada nantinya. Nah, terkait dengan merek yang isu sekarang ini lagi ada, yaitu adalah Citayam Fashion Week, itu telah ada 4 permohonan sebenarnya sampai dengan tanggal 25 ini ada 4 permohonan yang diajukan ke kita. Ya. Ada di 2 jenis, di barang dan di jasa ada 2
merek, dan di barang namanya ya. Di barang ada 2 juga. Jadi yang berkaitan dengan barang ada 2, dan yang berkaitan dengan jasa juga ada 2. Yang menyebut secara langsung yang namanya adalah Citayam Fashion Week itu 3, dan kemudian belakangan baru didaftarkan kemarin tanggal 25, itu hanya Citayam saja. Ya, dia menggunakan kata Citayam saja, itu adalah PT Stik Industri Palekat baru kemarin diajukan. Nah, dari 4 permohonan yang ada, pertanggal 25 Juli kemarin, PT Indigo, bukan PT Indigo, pemohon dengan atas nama Indigo Aditya Nugroho telah mengajukan penarikan kembali. Ya, ini adalah kita sangat apresiasi sikap ini. Ya, beliau adalah secara fair mengatakan bahwa saya menarik diri, karena beliau mungkin beranggapan ini telah menimbulkan polemik dan seharusnya menjadi milik umum, karena memang Citayam Fashion Week itu adalah telah menjadi kata yang umum kemudian diambil oleh sekelompok orang untuk digunakan, ya seperti itu. Nah, harapan kita sebenarnya supaya tidak menjadi berkelanjutan polemik ini di masa mendatang, pihak-pihak juga yang telah mengajukan mengambil sikap yang sama sebaiknya dengan sikap daripada Mas Indigo Aditya Nugroho ini untuk ditarik kembali sehingga ini tidak berkelanjutan prosesnya di tempat kita. Karena kalau sudah ditarik kembali di close, tapi kalau belum ini akan mengalami proses yang cukup panjang. Nah, ketika kemudian tidak ditarik kembali, biasanya ini pemeriksaan merek yang kita lakukan itu adalah diperiksa oleh 1 orang. Ya, kemudian nanti akan diverifikasi secara berjenjang. Tetapi saya sudah diskusi dengan Pak Direktur Merek dan Koordinator Pemeriksa Merek. Untuk merek ini kita akan bentuk tim yang ketat untuk melakukan pemeriksaan. Ya, jadi tidak diperiksa oleh 1 orang, akan diperiksa oleh tim, ya, untuk membuktikan bahwa layakkah yang berhak mengajukan merek Citayam Fashion Week ini berhak atau tidak. Saya kira itu ya statement awal dari kita terkait dengan isu yang sedang berkembang saat ini. Terima kasih, Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Televisi RAI, rekan-rekan media, seperti apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa memang dalam pengajuan itu perlu ada etika. Nah, disinilah yang sangat dibutuhkan dalam isu yang sedang viral saat ini. Nah, untuk itu kami membuka kesempatan bagi para teman-teman media, rekan-rekan media, kami membuka 3 kesempatan pertama untuk 3 penanya dulu. Kami persilakan dari nama, silakan sebutkan nama, asal media yang singkat saja. Perkenalkan, saya Rizky dari detik.com. Saya ingin bertanya terkait dengan status yang ada pendaftaran Baim Wong itu, kan dia mengatakan kalau sudah menarik, tapi di situsnya kan statusnya masih terdaftar, itu artinya sudah resmi ditarik atau masih proses ditarik gitu ya, Mbak? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu. Oke. Izin. Penanya kedua, silakan Mas yang berkacamata. Sebutkan nama dan asal media serta pertanyaan yang singkat saja. Nama saya Tuter, saya dari Radio Republik Indonesia asal Depok. Pertanyaan saya sebenarnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu kalau pendaftaran paten gitu Merek. merek maksud saya ya, ini nggak sih perlu ada syarat bahwa merek itu memang hasil kreasi sendiri, ataupun kemudian merek itu bukan hasil kreasi sendiri kayak Citayam Fashion Week yang kita tahu bersama. Nah, kalau misalkan itu bukan merek sendiri, apakah kemudian itu masih bisa didaftarkan? Seperti itu, Pak, mungkin pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, silakan, Mas. Kita kasih kedua ya. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Reza Siregar dari CNN Indonesia TV. Izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah tadi Bapak menyebutkan bahwa nanti akan dibuka publikasi dalam tahapan-tahapan untuk pendaftaran merek, dan itu adalah termasuk dalam tahapan pemeriksaan substantif begitu Pak ya. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan argumentasi ini? Dan yang kedua adalah
Tadi dikatakan bahwa ada 4 pemohon hingga saat ini, namun kita ketahui bahwa kemarin beritanya baru ada 2, PT Tiger One Entertainment dan juga Indigo Aditya Nugroho. 2 lagi itu apakah ada indikasi untuk menarik permohonan ini, Pak, dan apakah dilanjutkan? Terima kasih. Baik, Bapak kita jawab. Ya. Pertanyaan pertama kami silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Mas Rizky dari Detikcom terkait dengan apakah BAIM sudah menarik atau ada indikasi untuk menarik atau belum. Sampai saat ini belum mengajukan penarikan, karena pasti kalau sudah mengajukan penarikan ada surat ke kita. Kita juga sudah mendengar informasi itu, tapi sampai saat ini kalau secara forwardkan penarikan kembali, karena ketika pemohon merek mengajukan penarikan kembali, kita akan mengeluarkan surat bahwa ini adalah sudah ditarik kembali dan akan ada statusnya di dalam PDKI Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia bahwa statusnya adalah ditarik kembali. Jadi sampai ini belum ada. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan apakah kalau kemudian bukan kreasi sendiri tidak boleh mengajukan merek? Tidak juga. Misalnya saya Razilo, ya, mengkreasi sebuah merek dan saya serahkan kepada Pak Direktur merek. Ini milik Pak Direktur merek, silakan didaftarkan. Sah saja. Ya. Jadi bukan berarti bahwa dia yang bukan mengkreasi kemudian tidak boleh mengajukan. Yang penting adalah dia berhak secara legal, ya, bahwa saya mendapatkan memang persetujuan dari orang yang mencetuskan pertama kali, silakan saya serahkan kepada Bapak, apakah nanti mereka mau bayar atau enggak bayar itu urusan lain, itu adalah urusan di antara mereka. Kita tidak akan melihat hal itu. Karena nanti dalam proses tahapan di merek pada saat publikasi, itu adalah hak masyarakat untuk mengajukan keberatan. Kalau ternyata tadi adalah tidak sah. Ya, itulah kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan pertanyaan tadi, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Jadi ketika menunggu saat publikasi ini kurang lebih seminggu lagi ya. Enggak, seminggu lagi kemungkinan besar sepekan ke depan publikasi ini akan dilakukan. Publikasi terhadap semua merek yang tidak ditarik kembali ini. Ya, silakan kemudian masyarakat memberikan keberatan dengan argumen yang tepat, argumen yang jelas, yang bisa diterima oleh kita. Dan itu akan dijadikan sebagai bahan oleh pemeriksa untuk memutuskan apakah memang seluruh keberatan itu bisa kita terima atau keberatannya kita tidak terima. Nah, ketika misalnya Direktorat Jenderal Intelektual sudah mengeluarkan sertifikat, masih ada cara lain untuk kemudian menggugat ini, mengajukan penghapusan ke pengadilan, ya, atau mengajukan gugatan pembatalan juga. Jadi masih cukup panjang. Kenapa kemudian saya katakan sejak awal bahwa kalau nggak punya etiket tidak baik mengajukan merek, lebih baik berhenti karena prosesnya akan cukup panjang. Orang yang merasa dizolimi pasti dia nggak akan rela, akan melakukan berbagai macam upaya sampai ke Mahkamah Agung. Ya, kalaupun sudah ditolak di Mahkamah Agung, pasti dia akan kasasi lagi atau dia peninjauan kembali lagi. Jadi prosesnya cukup panjang. Oleh karena itu kita harapkan kepada seluruh masyarakat hanya memang yang punya etiket baik dan berhak atas merek itulah yang mengajukan merek. Yang tidak berhak lebih baik berhenti saja daripada bermasalah di kemudian hari. Ya, terima kasih.